Halo semuanya, perkenalkan nama saya Awaliyah Muizriwani, NPM 253020064. Saya adalah mahasiswi dari Prodi Teknologi Pangan Universitas Pasundan. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu materi penting dalam mata kuliah Pancasila, yaitu Pancasila sebagai etika. Namun, untuk membuat pembahasan ini lebih relevan dengan kondisi Indonesia saat ini, saya akan mengaitkannya dengan salah satu kebijakan publik yang baru, yaitu KUHP baru yang telah disahkan oleh pemerintah. Tujuan saya bukan untuk menyalahkan atau membenarkan kebijakan tertentu, tetapi untuk menguji apakah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila benar-benar mewarnai proses penyusunan kebijakan tersebut. Dengan kata lain, saya ingin melihat apakah KUHP yang baru ini telah mencerminkan etika Pancasila atau justru menimbulkan pertanyaan etis ketika dilihat melalui nilai-nilai dasar bangsa kita. Ketika kita mendengar istilah Pancasila sebagai etika, sebagian orang mungkin membayangkan bahwa ini hanya sekedar kumpulan nilai moral yang diajarkan di kelas. Padahal, maknanya jauh lebih luas dan lebih mendalam. Etika Pancasila berarti memandang Pancasila sebagai pedoman moral, sebuah kompas nilai yang seharusnya membimbing perilaku masyarakat, pejabat publik, hingga penyelenggara negara dalam mengambil kebijakan. Jika Pancasila disebut sebagai dasar negara, maka itu berbicara soal kedudukannya. Tetapi, ketika kita menyebut Pancasila sebagai etika, kita berbicara tentang bagaimana nilai-nilai itu diwujudkan dalam tindakan nyata. Etika Pancasila memberi standar apakah kebijakan negara menghormati martabat manusia, apakah negara menegakkan keadilan, apakah suara rakyat didengar melalui musyawarah, apakah kekuasaan digunakan secara beradab. Konsep ini penting karena negara bukan sekedar pembuat aturan, tetapi harus menjadi teladan moral. Negara yang etis adalah negara yang memanusiakan manusia. Untuk bisa memahami penerapan etika Pancasila, mari kita lihat beberapa nilai kunci dalam tiap sila. Dari sila pertama, kita belajar nilai moralitas, kejujuran, dan kesadaran bahwa tindakan manusia harus selaras dengan nilai kemanusiaan yang lebih tinggi. Dari sila kedua, kita mendapatkan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia, perlakuan yang adil, serta penolakan terhadap tindakan yang merendahkan. Sila ketiga berbicara tentang persatuan, tetapi dalam konteks etika, ini mencakup pertimbangan bahwa kebijakan negara tidak boleh menciptakan perpecahan atau diskriminasi yang tidak adil. Kemudian sila keempat, mengajarkan musyawarah dengan pendapat, partisipasi publik, dan kehendak untuk melibatkan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberikan landasan paling kuat untuk menilai apakah kebijakan negara adil, proporsional, dan tidak menindas kelompok tertentu. Nilai-nilai inilah fondasi etika Pancasila, dan dari sini kita bisa masuk ke analisis bagaimana nilai ini bekerja ketika negara membuat kebijakan besar seperti KUHP baru. KUHP baru adalah salah satu produk hukum paling komprehensif dan paling berpengaruh bagi kehidupan masyarakat. Ia mengatur tindakan apa saja yang dianggap melanggar hukum pidana dan bagaimana negara menindak pelanggarannya. Karena itu, wajar jika kebijakan sebesar ini diuji bukan hanya secara hukum, tetapi juga secara etis. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah KUHP baru sudah mencerminkan penghargaan terhadap martabat manusia? Apakah isinya adil bagi seluruh rakyat? Apakah proses pembentukannya mengutamakan musyawarah dan partisipasi publik? Dan apakah pasal-pasalnya berpotensi disalahgunakan oleh kekuasaan? Inilah pintu masuk kita untuk menganalisis KUHP dari perspektif etika Pancasila. Ada banyak pasal yang diperdebatkan, tetapi
saya akan mengambil 2 contoh utama yang sering menjadi sorotan. Bukan untuk menyimpulkan seluruh KUHP bermasalah, tetapi untuk menunjukkan bagaimana etika Pancasila bekerja sebagai alat analisis moral. 1. Pasal mengenai penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara. Beberapa pihak khawatir pasal ini dapat mempersempit ruang kritik publik. Dalam perspektif etika Pancasila, ada 2 nilai yang perlu dipertimbangkan. Pertama, nilai kemanusiaan dan kebebasan berekspresi. Dalam masyarakat demokratis, kritik adalah bagian dari martabat manusia. Ia bukan ancaman, melainkan mekanisme koreksi. Jika pasal ini ditafsirkan terlalu luas atau diterapkan secara berlebihan, maka martabat dan kebebasan warga bisa terancam. Kedua, nilai musyawarah dan partisipasi. Sebagaimana sila keempat, musyawarah tidak mungkin terwujud jika kritik dianggap sebagai ancaman. Negara yang etis adalah negara yang menerima kritik sebagai bagian dari proses berdialog dengan rakyat. Seorang pembuat kebijakan mungkin berargumen bahwa pasal ini diperlukan demi ketertiban. Namun, secara etika Pancasila, pertanyaannya harus lebih tajam. Apakah aturan ini dibuat untuk ketertiban atau justru untuk melindungi kekuasaan dari koreksi publik? Inilah konflik moral yang patut dibahas. 2. Pasal terkait kehidupan privat masyarakat. Beberapa pasal dalam KUHP mengatur perilaku dalam ruang pribadi dan menjadi sorotan karena dianggap terlalu masuk ke ranah domestik warga. Disinilah sila kedua dan kelima menjadi kunci. Jika negara masuk terlalu jauh ke dalam kehidupan pribadi warga, pertanyaannya adalah, apakah ini masih bentuk pelindungan ataukah sudah pelanggaran martabat manusia? Etika Pancasila tidak hanya menekankan peraturan, tetapi juga rasa keadilan, bahwa negara tidak boleh menindas dan tidak boleh memperlakukan warga secara tidak profesional atau proporsional. Sekali lagi, ini bukan tentang setuju atau tidak setuju, melainkan tentang analisis etis. Apakah negara sudah mempertimbangkan dampak sosial, psikologis, dan moral terhadap warga sebelum menetapkan pasal tersebut? Dari analisis tadi, kita belajar bahwa etika Pancasila bukanlah konsep abstrak atau teori yang hanya ada di buku kuliah. Ia adalah alat untuk melihat apakah negara benar-benar menggunakan kekuasaan secara beradab, adil, dan manusiawi. Etika Pancasila menuntut negara untuk menghormati martabat manusia, mendengar suara rakyat, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, dan menjamin keadilan sosial. Ketika sebuah kebijakan publik dipertanyakan dari perspektif etika, itu bukan berarti negara diserang. Justru sebaliknya, itu menunjukkan bahwa masyarakat peduli bahwa nilai-nilai Pancasila masih dianggap penting untuk menilai kualitas tindakan negara. Dengan kata lain, menggunakan Pancasila sebagai etika berarti mengajak kita untuk terus mengawal kebijakan publik agar tetap selaras dengan nilai-nilai bangsa. Sebagai penutup, pembahasan mengenai Pancasila sebagai etika melalui contoh KUHP baru menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila memiliki fungsi yang sangat penting, menjaga agar negara tetap memanusiakan rakyatnya. Kebijakan publik tidak hanya perlu legal, tetapi juga harus etis. Saya berharap pembahasan ini membantu kita memahami bahwa Pancasila bukan sekadar 5 sila yang dihafal, melainkan pedoman moral untuk menilai tindakan negara. Dan sebagai warga negara, kita memiliki peran untuk terus mengingatkan bahwa kekuasaan hanya layak digunakan ketika selaras dengan nilai-nilai tersebut. Terima kasih telah menyimak dan semoga video ini bermanfaat untuk memperkaya pemahaman kita tentang etika Pancasila dalam kehidupan bernegara.